Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita, kita lanjutkan cerita tentang kisah Anbiya Nabi Nuh alaihi salam. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan membahas tentang keturunan dan anak-anak Nabi Nuh. Setelah banjir besar berlangsung selama 6 bulan lebih 10 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menyerap kembali airnya dan kepada langit untuk menghentikan hujannya. Kapal pun berlabuh di atas Bukit Judi, yaitu sebuah bukit di atas wilayah Mesopotamia atau di wilayah Irak saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bumi lagi setelah azab itu dan menjadikan keturunan Nabi Nuh sebagai penghuni bumi selanjutnya. Kita akan membahas tentang ketiga anak keturunan Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar yang melanda bumi pada saat itu. Anak Nabi Nuh yang selamat adalah ada 3. Yang pertama Sem bin Nuh, yang kedua Yafits bin Nuh, yang ketiga Ham bin Nuh. Kepada kedua anaknya, yaitu Sem dan Yafits, Nabi Nuh alaihi salam mendoakan untuk Sem mendoakan dan keturunannya menjadi para nabi-nabi dan Yafits keturunannya menjadi para pemimpin dan para raja. Kita bahas anak yang pertama Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Nah, anak kedua Nabi Nuh ini nanti akan menurunkan ras Samiti. Sesuai dengan doanya Nabi Nuh, anak kedua Nabi Nuh ini akan menurunkan banyak nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam. Sem, anaknya Nabi Nuh, mempunyai 5 orang anak, yaitu Asyur, Lud, Arpaksad, Elam, dan Aram. Sem bin Nuh alaihi salam menikah dengan Salib. Salib ini adalah masih keturunan dari Nabi Idris alaihi salam yang ikut selamat dari banjir dan ikut Nabi Nuh dan anak-anaknya Nabi Nuh ke bahteranya Nabi Nuh. Salib ini keturunannya dari Salib binti Batwal bin Muaskal bin Akhnuk bin Qoyin bin Adam. Seperti yang kita tahu, Akhnuk adalah nama lain dari Nabi Idris alaihi salam. Sam bin Nuh, anaknya yang pertama adalah Asyur. Dan sekarang kita membahas tentang anak kedua Nabi Nuh, yaitu Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh ini menikah dengan Arbasiyah binti Marozil binti Al-Darwasil bin Muaskal bin Akhnuh bin Qoyin bin Adam. Istrinya Yafet bin Nuh ini juga keturunan dari Nabi Idris alaihi salam yang selamat dan ikut bahteranya Nabi Nuh. Seperti yang didoakan Nabi Nuh kepada anaknya yang bernama Yafits ini, Nabi Nuh mendoakan Yafits dan keturunannya banyak menurunkan raja dan pemimpin di pemerintahan. Yafits bin Nuh ini mempunyai 7 orang anak. Yang pertama adalah Gomer, Magog, Tiras, Yawan, Mesek, Tubal, dan Madai. Sekarang kita lanjut ke anak yang ketiganya Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Ham bin Nuh, yaitu yang disebut dengan ras Hamiti. Anak keturunan Ham, seperti yang didoakan Nabi Nuh, akan membantu anak-anak dari keturunan Sam dan Yafits. Ham bin Nuh alaihi salam ini menikah dengan Nahlab
binti Marid bin Al-Darmasil bin Mamuaskal bin Akhnuk bin Qoyin bin Adam alaihissalam. Jadi Ham bin Nuh ini menikah dengan istrinya Nahlab, masih keturunannya Nabi Idris alaihissalam. Bersamanya Ham bin Nuh mempunyai 4 orang anak. Yang pertama Kush, yang kedua Kan'an, yang ketiga Put, dan Mishram. Baik, kita akan membahas tentang anak dan keturunan Nabi Nuh yang dimulai dengan Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, Kan'an bin Ham bin Nuh alaihissalam ini bukan Kan'an anaknya Nabi Nuh yang ingkar, yang ditenggelamkan. Tapi Kan'an di sini adalah cucunya Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Ham. Baik, kita masuk ke anak Nabi Nuh yang bernama Sam bin Nuh. Seperti yang kita singgung tadi, Sam mempunyai 5 orang anak. Dan kita akan membahas anaknya yang pertama adalah Arpaksad. Arpaksad ini banyak menurunkan keturunan Arab modern yang sekarang atau bangsa Ibrani. Nah, selain itu juga dari Arpaksad ini melahirkan bangsa Hind dan Sin dan bangsa Saba melalui jalur Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arpaksad. Bangsa Hind adalah bangsa Hindu yang ada di India saat ini, dan bangsa Sin adalah bangsa yang menghuni lembah Indus di Pakistan. Sedangkan bangsa Saba, seperti yang kita tahu di ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu bangsanya Ratu Balkis yang sekarang mendiami di wilayah Yaman. Anak Sam bin Nuh yang kedua adalah Lud bin Sam. Lud bin Sam ini banyak menurunkan raja-raja seperti dari bangsa Faris, Jurjan, Amalek, dan Jasim. Bangsa Faris adalah bangsa Persia dan bangsa Jurjan adalah bangsa yang mendiami Persia atau Iran yang sekarang. Bangsa Amalek yaitu bangsa yang mendiami wilayah Oman, Hijaz, Syria, dan Mesir. Sedangkan bangsa Jasim adalah yang mendiami bangsa Oman dan Bahrain. Penduduk asli Madinah, Najd, dan Tayyuma merupakan keturunan dari Bani Lud. Anaknya Sam yang ketiga adalah Aram bin Sam. Aram bin Sam ini anak-anaknya menurunkan keturunan Arab, bangsa Arab permulaan yang sekarang sudah tidak ada lagi, sudah punah, yaitu diantaranya kaum Nabi Hud melalui Uz bin Aram bin Sam. Dan yang kedua adalah kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Thamud dari silsilah Gater bin Aram bin Sam. Selanjutnya dari keturunan Aram bin Sam ini juga ada bangsa Suryani yang mendiami daerah Syria. Nah, bangsa Suryani ini merupakan bangsa yang pertama kali menggunakan bahasa Suryani, adalah bahasa tertua di bumi. Pada awalnya semua manusia berbahasa yang satu, yaitu bahasa Suryani dengan logat masing-masing, dan akhirnya berkembang dengan bahasa yang baru, dan semakin berkembanglah bahasa manusia di bumi pada saat itu.
Lalu anaknya Aram bin Sam selanjutnya keturunannya adalah Asyur bin Sam. Asyur bin Sam ini melahirkan banyak bangsa Asyur atau Assyria, mendiami wilayah Syria Imperium Assyria yang sangat kuat. Namun saat ini sudah tidak ada lagi ya kekaisaran Assyria itu. Lalu bangsa Kurdi atau Kurdistan. Namun bangsa Kurdi ini sekarang sudah menyebar ke semua wilayah di dunia ini. Selanjutnya ada menurunkan bangsa Nabatea atau Babilonia, yang dimana Raja Namrud merupakan keturunan dari Asyur bin Sam ini. Baik, selanjutnya anaknya Sam bin Nuh adalah Elam. Elam ini merupakan nenek moyang dari bangsa Iran kuno yang nantinya akan kawin dengan keturunan dari anaknya Nabi Nuh yang lain, yaitu Yafits, sehingga menurunkan bangsa Persia, gabungan dari Elam dan Yafits. Nah, kita membahas anaknya Nabi Nuh yang kedua, yaitu Yafits. Yafits ini mempunyai 7 orang anak seperti yang kita sebutkan tadi di awal, dan anaknya yang pertama adalah Gomer bin Yafits. Gomer bin Yafits ini didoakan oleh Nabi Nuh alaihi salam supaya menjadi keturunannya menjadi raja-raja dan pemimpin-pemimpin di dunia. Karena di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Nuh alaihi salam, Gomer ini yang menemani Nabi Nuh alaihi salam. Gomer menurunkan bangsa-bangsa Turki, di mana Oghuz Turki yang mendiami bangsa Tartar, bangsa Kazakhstan, dan bangsa Turki modern dan Uighur saat ini. Yang kedua, Rush-Turk, yaitu keturunan dari bangsa Afghanistan, Sirkasia yang tinggal di Kaukasus Utara, bangsa Askenazi, mungkin yang sekarang menjadi nenek moyangnya bangsa Yahudi, dan bangsa Rusia, Turk Khazari. Bangsa Khazar yaitu di luar Bani Israel. Dan Armenia atau Jerman. Nah, yang kedua anaknya dari Yafits bin Nuh alaihi salam yaitu Magog bin Yafits. Seperti yang kita tahu, kalau kita mendengar kata Magog, kita langsung teringat dengan istilah Gog dan Magog atau Ya'juj dan Ma'juj. Nah, betul sekali, Magog bin Yafits ini adalah nenek moyang dari Ya'juj dan Ma'juj, dan satu rumpun dengan kita bangsa Indonesia ya, yang melahirkan banyak ras-ras di Cina, Jepang, Korea, Indochina, termasuk Melayu, yaitu keturunan dari Sin bin Magog bin Yafits. Jadi Indonesia ini masih satu nasab dengan Ya'juj dan Ma'juj ya, tapi kita berbeda ya tentunya. Dari keturunannya Magog bin Yafits bin Nuh alaihi salam. Lalu selanjutnya anaknya Yafits yang lain adalah Tiras bin Yafits. Tiras bin Yafits ini mereka adalah nenek moyang dari bangsa Thrace atau Trasi yang mereka berada di wilayah Yunani bagian selatan. Ada juga yang ke Goth Andalusia atau bangsa Teuton yang sekarang tinggal di Jerman atau bangsa Eropa ya. Lalu anaknya keempat dari Yafits adalah Yawan bin Yafits bin Nuh alaihi salam. Yawan ini banyak menurunkan
generasi-generasi yang akan menjadi Rum yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bangsa Yunani yang terdahulu, bangsa Yunani, Latin, dan Italia. Dan selanjutnya anak kelima dari Yafid bin Nuh alaihissalam adalah Mesek bin Yafid alaihissalam. Ini ada bangsa Asban, menurunkan bangsa Asban yang menetap di Syria, Mesir, Afrika Utara. Tapi ini sudah bangsa kuno ya, sudah tidak ada lagi sampai saat ini. Nah, anaknya Yafid bin Nuh alaihissalam selanjutnya adalah Tubal bin Yafid. Yang pertama menurunkan bangsa Leman yang tinggal di Afrika Utara, Andalusia, dan utara Laut Italia, Georgia, Italia, Iluria, bangsa Iberia, bangsa Basko Barcelona, dan bangsa French atau Prancis, jadi Eropa Selatan ya itu. Eropa Selatan dan Afrika Utara, negara-negara Maghrib ya. Selanjutnya anaknya Nabi Nuh dari Yafid bin Nuh, yaitu Madai bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Nah, Madai ini menurunkan bangsa Dailam atau yang menghuni Media, Mitanni, Media Persia, dan sebagian suku Persia dan Indo-Arya yang saat menguasai Mesopotamia. Baik, selanjutnya kita membahas anaknya Nabi Nuh yang terakhir, yaitu dari ras Hamitik atau Ham bin Nuh alaihissalam. Seperti yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, keturunan Ham ini akan membantu dari keturunannya Sam dan Yafid. Yang pertama adalah Kush bin Ham. Kush bin Ham ini sama seperti Gomer bin Yafid adalah cucunya Nabi Nuh yang didoakan Nabi Nuh nanti keturunannya akan menjadi raja-raja dan pemerintahan. Karena Kush bin Ham ini adalah cucunya Nabi Nuh yang menemani saat-saat terakhir Nabi Nuh bersama dengan Gomer bin Yafid bin Nuh alaihissalam. Kush bin Ham ini menurunkan bangsa-bangsa di wilayah Habsyah atau Ethiopia dan sebagian di wilayah Hind dan Sind. Jadi kedua wilayah ini ada di India dan Pakistan. Jadi ada yang keturunannya Sam ya, ada keturunannya Ham. Seperti yang kita tahu di India itu ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Nah, sebagian ada yang keturunannya Sam dan sebagian lagi ada yang keturunannya Kush bin Ham bin Nuh alaihissalam. Selanjutnya ada bangsa Zaulayan. Nah, ini yang menghuni di kota Barkah di pesisir Libya, Afrika ya. Dan yang terakhir adalah bangsa Babel yang menguasai di wilayah Babilonia, kawasan Babilonia. Anaknya Ham bin Sam yang kedua adalah Put bin Ham. Ini juga masih sama ya, ada bersinggungan dengan anaknya Kush bin Ham, yaitu yang menurunkan bangsa-bangsa di Hindia dan Pakistan, bangsa Hind dan Shin. Nah, anaknya Ham bin Nuh yang terakhir adalah Kanaan bin Ham. Tapi Kanaan di sini bukan Kanaan bin Nuh yang ingkar terhadap Nabi Nuh yang akhirnya mendapatkan azab tenggelam bersama dengan kaumnya Nabi Nuh yang durhaka yang lain. Kanaan di sini adalah Kanaan cucunya Nabi Nuh dari Ham. Nah,
Kanaan ini menurunkan bangsa Kanaan yang mendiami Syam, bangsa Negro, bangsa Nubia di Sudan Utara, bangsa Fezan, dan Het, Haitik atau Anatolia yang mendiami daerah Turki di Kapadokia. Anaknya Ham yang terakhir adalah Mishraim bin Ham bin Nuh alaihissalam yang menurunkan bangsa-bangsa Koptik, yaitu bangsa Mesir yang melahirkan dinasti Firaun di Mesir. Yang selanjutnya adalah menurunkan bangsa Berber yang ada di Afrika Utara yang mendiami Maroko dan Aljazair, yaitu bangsa Mauri atau Mur. Baik sahabat cerita, sekian yang saya bahas tentang keturunan-keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang sekarang ini tersebar ke seluruh dunia. Jadi kita ini semuanya nenek moyang kita itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena setelah banjir yang menjadi azab untuk kaumnya Nabi Nuh, semua manusia yang tertinggal itu adalah manusia-manusia pilihan Allah yang selamat dari banjirnya Nabi Nuh alaihi salam, yang ikut bahteranya Nabi Nuh alaihi salam, yang tidak sampai 100 orang yang di bahtera itu termasuk pengikut Nabi Nuh, anak keturunan Nabi Nuh, dan hewan-hewan yang diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini bisa kita sebut sebagai bapak bangsa di dunia ini setelah Nabi Adam alaihi salam. Jadi manusia-manusia yang ada saat ini yang tersebar di seluruh dunia ini semuanya bermuara kepada Nabi Nuh alaihi salam melalui ketiga anaknya, yaitu Sam bin Nuh, Yafits bin Nuh, dan Ham bin Nuh. Baik sobat cerita, insya Allah kita akan membahas lagi tentang kisah-kisah Anbiya dan kisah-kisah yang lainnya. Tetap stay di channel Lady Healing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.